Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ID Sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Jadi sebagai pengantar dari materi kerajaan Hindu-Buddha, kita sebelumnya membahas mengenai bagaimana interaksi orang India dan orang Indonesia sehingga agama Hindu-Buddha yang asalnya dari India itu bisa masuk ke Indonesia. Selain membahas tentang hal tersebut, nanti saya juga sedikit banyak akan membahas mengenai konsep Hindu dan Buddha dalam materi ini, tapi materi dasarnya saja. Masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Ada dua hal yang perlu kita bahas apabila kita membahas mengenai Hindu dan Buddha ke Indonesia. Eh, di antaranya kita harus membahas mengenai apa dasar dari teori masuknya Hindu-Buddha. Dasarnya adalah sumber sejarah. Nah, jadi yang pertama adalah sumber sejarahnya apa. Yang kedua adalah teori dari masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, kedua subbab ini yang akan kita bahas di video kali ini. Sumber sejarah masuknya Hindu dan Buddha ke Indonesia, di sini saya mencatat ada 6 pembahasan untuk sumber sejarah, di antaranya yaitu sumber dari India, dari pusatnya ya, dari pusatnya agama Hindu dan Buddha, kemudian dari sumber dari Cina berupa catatan-catatan, kemudian ada sumber dari Yunani, kemudian ada prasasti, prasasti tentunya dari Indonesia sendiri, kitab-kitab kuno dari Indonesia, dan kemudian bangunan-bangunan kuno yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjut. Sumber dari India. Nah, sumber India ini dari pusatnya sendiri, dari asal agama Hindu dan Buddha. Saya bacakan. Bukti adanya hubungan dagang tersebut dapat diketahui dari kitab Jataka dan kitab Ramayana, tetapi tidak menyebutkan kapan India mengenal Indonesia. Kitab sastra India yang dapat dipercaya adalah kitab Mahanidesa yang memberi petunjuk bahwa masyarakat India telah mengenal beberapa tempat di Indonesia pada abad ketiga. Dalam kitab Geografi Hike yang ditulis pada abad kedua juga disebutkan telah ada hubungan dagang antara India dan Indonesia. Dari kedua keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa secara intensif terjadi hubungan dagang antara Indonesia dan India mulai abad-abad tersebut, yaitu sekitar abad kedua dan tiga Masehi. Jadi dari apa yang saya bacakan, kita ketahui sendiri bahwa bukti otentik itu ternyata berasal dari kitab-kitab orang Hindu dan Buddha. Bahwa pada abad kedua dan ketiga itu sudah mulai melakukan interaksi dengan Indonesia dan India. Dengan adanya interaksi tersebut, bangsa-bangsa di sekitar Asia Tenggara itu mengadopsi apa yang diberikan oleh kebudayaan India sehingga memungkinkan adanya pertukaran budaya. Banyak negara-negara di sekitar Indonesia seperti katakanlah Malaysia, Singapura, kemudian ada Laos, Myanmar, Vietnam itu banyak mengadopsi kebudayaan dari India karena adanya perdagangan pada masa kuno. Sehingga kemudian kita bisa mengambil kesimpulan adanya kebudayaan yang sama di wilayah Asia Tenggara itu sebenarnya menginduk ke beberapa negara, ke beberapa wilayah pada masa kuno. Sumber dari Cina. Hubungan Indonesia dengan Cina diperkirakan telah berkembang pada abad kelima. Bukti yang memperkuat hubungan itu diantaranya adalah perjalanan seorang pendeta Buddha bernama Fahin. Pada sekitar tahun 413 Masehi, Fahin melakukan perjalanan dari India ke Yepoti. Yepoti itu diperkirakan adalah nama dari Tarumanegara dan kembali ke Cina melalui jalur laut. Selanjutnya, Kaisar Cina Wenti mengirim utusan ke Sepo atau Pulau Jawa. Nah, jadi
sumber dari Cina ini memberikan data kepada kita bahwa orang-orang Cina ketika dia itu melakukan, perjalanan, kemudian sampai ke wilayah Nusantara. Di Nusantara ada kerajaan atau negara yang bernama Tarumanegara atau dinamakan Yepoti. Yepoti itu, apa yang mereka dengar dan kemudian mereka tulis sebagai Yepoti. Kalau di kita namanya Tarumanegara. Mungkin karena adanya perbedaan bahasa, perbedaan logat sehingga, terjadi perbedaan kata antara Tarumanegara dan Yepoti. Nah, itu dicatat oleh, eee, orang yang melakukan perjalanan namanya adalah Fahin. Nah, kemudian diteruskan dengan, kaisar Cina bernama Wenti, itu mengirim utusan ke Sepo atau dinamakan Pulau Jawa. Kemudian sumber dari Yunani, ini yang sangat jarang disebutkan, sumber dari Yunani saya bacakan. Hubungan dagang antara Indonesia dengan India dan Cina dapat diketahui dari Claudius Ptolemeus, seorang ahli ilmu bumi Yunani. Dalam kitabnya yang berjudul Geographike yang ditulis pada abad kedua, Ptolemeus menyebutkan nama Labadio yang artinya pulau jelai. Mungkin kata itu ucapan Yunani yang menyebutkan Yawadwipa yang artinya juga pulau jelai. Dengan demikian, seperti yang disebutkan dalam kitab Ramayana bahwa Yawadwipa yang dimaksud ialah Pulau Jawa. Nah, jadi di sini ada kemungkinan-kemungkinan bahwa yang dimaksud oleh Ptolemeus yang dinamakan Pulau Jelai atau dinamakan Labadio dari bahasa mereka itu diperkirakan adalah Pulau Jawa. Jadi kalau seorang sejarawan itu menafsirkan itu masih dalam hal apa namanya memperkirakan, mengkira-kira. Nah, jadi belum pasti 100%, namun itu dipercaya oleh para sejarah lain sehingga dianggap info tersebut adalah valid. Nah, di sini Ptolemeus itu memberikan info bahwa pada abad kedua dari apa yang dia catat, yaitu berjudul Geographike, itu menyebutkan ada satu pulau yang dinamakan Pulau Jelai yang dianggap itu adalah Pulau Yawadwipa atau Jawa Dwipa. Nah, Jawa Dwipa ini juga disebut dalam tulisan Ramayana sehingga diperkirakan Yawadwipa itu adalah Pulau Jawa. Kemudian ada prasasti. Prasasti ini berasal dari wilayah Indonesia sendiri ya. Prasasti yaitu prasasti-prasasti tertua di Indonesia yang menunjukkan hubungan Indonesia dengan India. Seperti prasasti Mulawarman di Kalimantan Timur yang berbentuk yupa. Kemudian semua prasasti ditulis bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Kesimpulannya adalah ketika prasasti ini ditulis tentunya orang Indonesia itu tidak bisa menulisnya sendiri dalam aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Orang Indonesia pastinya memiliki aksara tersendiri. Aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta itu adalah bahasa dan aksara dari India. Kenapa bisa ditulis di wilayah Indonesia? Itu berarti sudah terjadi transfer kebudayaan, transfer agama yang terjadi antara Indonesia dan India. Dengan adanya bukti prasasti ini menunjukkan bahwa kita sudah melakukan apa namanya interaksi perdagangan, interaksi komunikasi, interaksi kebudayaan dengan bangsa India. Nah, jadi di sini dijadikan bukti bahwa kita sudah melakukan hubungan Indonesia dengan India pada masa kuno. Ya, dan dibuktikan dengan adanya prasasti yang berhuruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Kemudian kitab-kitab kuno. Nah, sama dengan prasasti, kitab-kitab kuno juga dibahas atau ditulis dengan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Nah, biasanya kalau kitab-kitab kuno ini ditulis di daun lontar. Daun lontar ditulis dan kemudian dibukukan. Nah, kayak gitu. Nah, tapi
yang tersisa sampai sekarang itu sangat sedikit sekali ya kalau kitab-kitab kuno karena perawatannya sulit dan kemudian tidak semua museum itu diberikan tanggung jawab untuk mengurus kitab-kitab lontar ini. Maka banyak kitab-kitab lontar yang diambil ke luar negeri, contohnya ke Belanda, ke Amerika itu juga ada beberapa. Karena Indonesia kemungkinan juga tidak bisa mengolah dengan tingkat kerumitan seperti daun lontar yang sudah beratus-ratus tahun atau mungkin beribu-ribu tahun. Itu sampai seribuan tahun. Selanjutnya ada bangunan kuno. Kita ketahui sendiri bahwa bangunan kuno yang ada dari Hindu dan Buddha itu adalah candi. Nah, candi ini dijadikan bukti adanya interaksi antara Indonesia dan India. Nah, saya bacakan bangunan-bangunan kuno yang bercorak Hindu ataupun Buddha terdiri atas candi, stupa, relief, dan arca. Agama Hindu yang berkembang di Indonesia berbeda dengan agama Hindu yang berkembang di India. Agama dan kebudayaan Hindu disesuaikan dengan kebudayaan dan kepercayaan asli Indonesia yang berintikan pemujaan roh leluhur atau dinamakan animisme dan dinamisme. Dalam bidang sastra pun terjadi penyesuaian, misalnya huruf Palawa berubah menjadi huruf Kawi dan huruf Jawa kuno. Dengan demikian pula, dalam seni bangunan, bentuk candi di Indonesia lain dengan yang ada di India. Nah, kesimpulannya bahwa agama Hindu dan kebudayaan Hindu datang ke wilayah Indonesia, agama Hindu dan Buddha datang ke Indonesia itu kemudian berbenturan dengan animisme dan dinamisme. Nah, dengan kebudayaan asli dari Indonesia sendiri. Maka terjadilah akulturasi budaya. Agama dan kebudayaan Hindu-Buddha datang ke Indonesia menyatu dengan animisme dan dinamisme menghasilkan kebudayaan Hindu-Buddha yang berbeda dengan yang ada di India. Nah, maka tidak bisa kita samakan bangunan Hindu dan Buddha di Indonesia dengan yang ada di India karena memiliki perbedaan tersendiri. Nah, di sini berakulturasi dengan apa yang ada di lokal. Selain bangunannya juga ada seni tulisan. Seni tulisannya yang awalnya dengan bahasa Sanskerta dan aksara Palawa kemudian diadopsi oleh Indonesia sendiri oleh orang-orang Jawa dan kemudian muncullah huruf Kawi dan huruf Jawa kuno. Nah, kira-kira seperti itu dari pembahasan bangunan kuno yang sebagai bukti bahwa kita sudah pernah melakukan interaksi dengan munculnya bangunan-bangunan kuno yang ada di Indonesia berupa candi-candi, stupa, relief, dan arca, bahkan juga tulisan-tulisan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, beberapa ahli memperkirakan bahwa masuknya Hindu-Buddha itu melalui beberapa saluran. Nah, saluran-saluran ini ada 5 saluran atau 5 teori, yaitu teori Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan arus balik. Mohon maaf, yang arus baliknya tertutup oleh kamera dari Pak Ardi. Nah, ini saya akan membahas satu persatu mengenai apa yang Pak Ardi sediakan. Jadi Indonesia itu ternyata tidak bersifat pasif. Tidak hanya orang India datang ke Indonesia berdagang dan kemudian menyebarkan. Nah, itu tidak. Tapi ada satu teori yang menyatakan bahwa orang Indonesia itu juga berdagang pula ke India dan kemudian mengambil kebudayaan-kebudayaan mereka dan diterapkan kembali ke Indonesia ketika mereka kembali. Itu dinamakan teori arus balik. Oke, yang pertama adalah teori kesatria. Nah, ada kasta-kasta di India. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa kasta di India ada kasta yang paling atas adalah Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, kemudian Varya.
varia ini biasanya tidak disebutkan karena ini tidak termasuk kasta yang dilegalkan di India. Nah, teori kesatria. Jadi inti dari teori ini adalah yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha itu adalah orang-orang kesatria. Jadi mereka datang ke Indonesia dan kemudian perang dengan orang Indonesia kalah dan kemudian menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Nah, saya bacakan dari seorang tokoh bernama R.C. Majumdar berpendapat bahwa munculnya kerajaan Hindu di Indonesia disebabkan oleh peranan kaum ksatria atau prajurit India. Para prajurit India diduga mendirikan koloni di Kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya. Namun, teori ksatria yang dikemukakan oleh R.C. Majumdar tidak didukung oleh data yang memadai. Selama ini belum ada bukti arkeologis yang menunjukkan adanya ekspansi India ke Indonesia. Kemudian teori ini didukung oleh J.L. Mons, C.C. Burke, dan R.C. Majumdar. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang India itu melakukan ekspansi sampai ke wilayah-wilayah di Asia Tenggara. Melalui apa? Bisa melalui laut. Nah, jadi kalau Pak Ardi kira dari darat itu bisa dari darat kemudian menyebar sampai ke Asia Tenggara dan kemudian mengalahkan wilayah-wilayah di Asia Tenggara. Tapi lebih logis lagi kalau mereka melakukan penyerangan dari laut dan kemudian menaklukkan wilayah-wilayah di Asia Tenggara dan kemudian menghindukan. Nah, namun di sini ternyata ada kekurangan dari teori ini. Nah, Pak Ardi lanjutkan. Kelebihan dan kekurangan teori kesatria. Apakah benar kesatria ini juga menyebarkan agama Hindu dan Buddha? Agama Hindu ya, terutama kalau kesatria kan berkaitan dengan agama Hindu karena kasta kesatria. Nah, kelebihan dari teori ini adalah sangat mungkin karena mereka bisa mengkolonisasi, mereka bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan di wilayah Asia Tenggara. Nah, kelebihannya adalah kaum ksatria menunjukkan rasa semangat dalam berpetualang ke seluruh dunia karena mereka memiliki jiwa untuk mengekspansi wilayah lain, menaklukkan wilayah lain, maka sangat dimungkinkan mereka bisa menguasai wilayah lain dan kemudian menghindukan. Namun ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah para kesatria tidak memahami bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Jadi walaupun mereka adalah orang-orang kesatria, namun mereka tidak bisa membaca, eh, memahami bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Terlebih yang bisa menghindukan itu adalah orang-orang Brahmana atau orang-orang pendeta. Jadi seperti ini, orang Indonesia ketika dikolonisasi oleh orang Hindu, itu kan orang Indonesia sebelumnya belum memiliki kasta. Nah, bagaimana cara orang Indonesia yang dikalahkan kemudian memiliki kasta, itu harus dihindukan. Kalau di agama Kristen itu dibaptis, kalau di agama Islam itu harus mengucapkan syahadat. Nah, bagaimana caranya? Mereka harus dihindukan oleh orang-orang Brahmana dan kesatria tidak bisa menghindukan orang-orang yang tidak memiliki agama ini. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ada teori Brahmana. Teori Brahmana di sini yang mengemukakan adalah Van Leur, jadi tokohnya adalah Van Leur. Van Leur mengajukan keberatan baik terhadap teori kesatria ataupun teori Waisya. Keberatan pertama adalah mengenai kolonisasi. Suatu kolonisasi yang melibatkan penaklukan oleh golongan kesatria tentunya akan dicatat sebagai suatu kemenangan. Namun catatan itu tidak ditemukan dalam sumber-sumber tertulis di India. Di Indonesia pun tidak ditemukan prasasti sebagai adanya bukti penaklukan dari orang-orang Satria. Jadi di sini Van Leur menyanggah pernyataan apa yang disebutkan oleh C.C. Burke, kemudian J.L. Mons dan Majumdar tadi, bahwa
tidak ada catatan yang menyebutkan adanya ekspansi dari India ke wilayah Asia Tenggara yang dilakukan oleh golongan kesatria. Maka di sini dianggap bahwa teori itu terpatahkan. Nah, ini yang dikemukakan oleh Van Leur. Kelebihan dari teori Brahmana bahwa orang-orang Brahmana ini yang pertama, di Indonesia banyak prasasti Hindu-Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Bahasa tersebut pada saat itu hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Nah, jadi seperti yang ada di pelajaran sejarah bab kerajaan Hindu-Buddha, bukti-bukti kerajaan tersebut biasanya dituliskan dalam bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Dan huruf-huruf tersebut hanya bisa ditulis oleh orang-orang Brahmana. Nah, jadi kemungkinan besar itu adalah orang Brahmana yang menulisnya. Maka dianggap bahwa yang datang ke Indonesia dan kemudian menyebarkan agama itu adalah orang-orang Brahmana. Dan upacara penghinduan itu adalah dilakukan oleh orang-orang Brahmana. Yang berhak menghindukan seseorang itu adalah orang Brahmana. Nah, kelemahannya adalah dalam tradisi Hindu-Buddha, kaum Brahmana pantang menyeberang lautan. Nah, jadi ada pernyataan di tradisi Hindu-Buddha bahwa seorang pendeta itu dilarang untuk menyeberang lautan karena itu adalah pantangan dan tidak boleh dilakukan. Nah, selanjutnya ada teori Waisya. Teori Waisya ini dikemukakan oleh N.J. Crom bahwa yang menyebarkan agama Hindu itu adalah para pedagang. Nah, ini sangat mungkin. Kenapa? Karena sangat sangat mungkin seorang pedagang itu datang ke Indonesia untuk melakukan proses perdagangan. Nah, karena antara India dan Indonesia itu terkoneksi karena adanya rempah-rempah. Nah, ini kemungkinan besar adalah orang-orang Waisya. Kemudian kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya adalah banyak sumber daya alam di Indonesia dan para pedagang berasal dari India menyebarkan agama Hindu-Buddha ketika berdagang. Jadi mereka melakukan perdagangan singgah di Indonesia ketika musim sedang buruk dan dalam rangka menunggu musim yang baik untuk berlayar kembali ke India, maka mereka menyebarkan agama. Namun kekurangannya adalah para pedagang tidak mengerti bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Jadi kekurangannya sama dengan kasta kesatria tadi. Kemudian dari teori sudra yang dikemukakan oleh Van Faber, Van Faber ini dia menyebutkan bahwa menurut teori ini banyak terjadi perang di India sehingga memungkinkan banyak tawanan-tawanan yang melarikan diri dari perang yang ada di India dan sampailah ke wilayah Indonesia. Nah, ini sangat kecil sekali kemungkinannya oleh teori sudra ya. Jadi orang-orang tawanan perang atau orang-orang sudra yang mereka tidak memiliki kekuatan melarikan diri ke Indonesia itu sangat kecil sekali. Kemudian yang teori terakhir adalah teori arus balik yang dikemukakan oleh FDK Bos. Jadi tokoh ini dia menyebutkan bahwa teori arus balik menyatakan banyak orang Nusantara yang sengaja datang ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu-Buddha. Setelah kembali ke Nusantara, mereka menyebarkan ajaran Hindu-Buddha ke masyarakatnya. Jadi ada satu interaksi timbal balik antara India dan Indonesia. Setelah munculnya para pedagang yang ada di antara India dan Indonesia, dan kemudian mereka saling berinteraksi, maka terjadilah proses pertukaran kebudayaan. Orang-orang Indonesia dimungkinkan juga melakukan perdagangan sampai ke wilayah India dan kemudian mereka mulai mengadopsi ajaran agama Hindu-Buddha dan kemudian kembali ke wilayah Indonesia untuk menyebarkan agama yang mereka pelajari di sana. Nah, itu yang dinamakan teori arus balik.
Sedangkan kelebihan dan kelemahannya, kelebihannya adalah ada kemungkinan para bangsawan di Indonesia pergi ke India untuk belajar agama Hindu-Buddha, tujuannya agar dengan ilmu yang mereka dapat dari India, para bangsawan bisa membuat kekuasaan di Indonesia dengan mencontoh kebudayaan Hindu-Buddha. Kelemahannya kemungkinan orang Indonesia untuk belajar agama Hindu-Buddha di India itu sangat sulit karena pada masa itu orang Indonesia masih bersifat pasif. Jadi ini adalah kelebihan dan kelemahan dari teori arus balik. Oke, cukup sekian materinya. Apabila ada yang perlu ditanyakan bisa langsung komen di bawah. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.